Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu ciri-ciri apabila kampas rem tromol motor kita itu apabila ada trouble atau ada masalah. Ada 3 ciri-cirinya apabila kampas rem ini ada masalah. Yang pertama adalah rem tidak mau balik. Rem tidak mau balik itu contohnya di rem belakang, teman-teman. Rem belakang kita rem ya, kita rem, kemudian setelah kita rem kita lepas masih ngerem terus. Masih ngerem terus. Ya, kita rem tapi masih ngerem terus gitu loh. Jadi nggak mau balik, maka masalahnya itu biasanya satu, karena kampas rem sudah tipis, teman-teman. Jadi kampas rem sudah tipis ini bisa menyebabkan apabila dipakai rem tidak mau balik. Yang kedua, tidak mau balik itu karena panel ya. Panel yang ada di sini yang untuk main itu yang menggerakkan ketika kampas rem diinjek ya, maka biasanya terjadi kotor. Nah, panel remnya ini jadi kotor, teman-teman bisa dibersihkan kemudian dipasang kembali. Ini kalau kampas remnya masih bagus. Yang kedua adalah bunyi ketika direm bunyi cit cit. Nah, seperti itu. Lah itu masalahnya adalah satu, bisa karena kotor, kampasnya mengkotor ya di permukaannya. Kemudian yang kedua adalah remnya sudah batu. Biasanya rem batu ini sering terjadi di kampas rem cakram, teman-teman. Rem cakram kadang dilihat masih bagus, masih tebal, tapi kadang terjadi bunyi. Lah itu masalahnya adalah batu. Teman-teman harus diganti kalau sudah batu ya. Kemudian kalau untuk rem belakang yang bunyi ketika kotor ya, ketika kita untuk kita rem kemudian bunyi, maka teman-teman bisa dibersihkan kotorannya dengan cara diamplas di atasnya, diamplas dibersihkan ya, maka biasanya bisa hilang. Atau karena jenis kampas remnya yang memang seperti itu, teman-teman. Nih contohnya untuk merek Federal ini kadang ya itu terjadi bunyi ketika habis dicuci, kadang terjadi bunyi. Tapi kalau dipakai terus kadang atau dibersihkan, maka biasanya suaranya bisa hilang. Ya, kemudian yang ketiga adalah tidak pakem ya. Kampas rem sudah diganti, tidak pakem, masih bluyur. Nah, itu biasanya satu tidak pakem karena jenis tromolnya yang memang kadang bermasalah. Contohnya nih di Karisma, bawaan Karisma itu memang tipenya tromolnya itu kurang pakem. Nah, teman-teman bisa siasati dengan cara ganti kampas rem yang merek Federal seperti ini. Nah, merek Federal seperti ini biasanya dengan jenis tromol bawaan punya Karisma itu dia pakem, teman-teman. Tapi kalau dikasih asli justru kadang malah bluyur, tidak pakem. Yang kedua adalah batu. Nah, batu. Kampas remnya sudah batu, menjadi batu ya, sudah terlalu keras. Itu juga bisa menyebabkan kampas rem remnya kurang pakem. Yang kedua, tiga adalah memang jenis kampasnya, teman-teman. Jenis kampasnya memang kurang bagus. Yang biasa kadang ada terjadi tidak pakem. Maka saya rekomendasikan ya minimal kasih Federal. Yang nomor 4 adalah ngancing ya. Ngancing atau biasanya terjadi ngancing itu nggak mau jalan, sama sekali nggak mau jalan. Biasanya karena pecah, teman-teman. Yang kedua, ini biasanya karena lepas. Apa bisa ini lepas? Nah, ini ternyata ada yang terjadi lepas, teman-teman. Jadi kampas remnya ini nyoplok dari rumahnya ini. Ini lepas. Ini kalau sudah terjadi lepas, biasanya kadang bisa terjadi ngancing atau patah ya, bisa juga patah. Itu juga terjadi ngancing. Nah, teman-teman tinggal dibongkar saja, dilepas masalahnya ada di mana. Seperti itu, teman-teman semuanya. Problem atau masalah di kampas rem tromol ya, depan dan belakang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Selain saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.